Malam itu, Weni seperti meluapkan seluruh rindunya padaku. Bukan hanya rindu untuk dibahagiakan, tapi juga keinginan tulusnya untuk membahagiakanku. Derit kaki dipanjati perlahan mereda, menyisakan napasnya yang masih sedikit memburu seperti baru saja mencapai puncak tertinggi dari sebuah pendakian panjang. Kesunyian malam di luar rumah kontrakanku berpadu dengan suara kendaraan yang mulai melintas di jalan desa menuju pasar tradisional. Sudah pukul 3 dini, hari ketika tubuh Weni mengejang ringan, kaku sejenak, lalu perlahan luruh dan rebah di sampingku. Wajahnya masih seperti dulu, cantik alami khas perempuan desa yang sederhana. Ia tersenyum kecil, diiringi butiran keringat tipis yang membasahi keningnya. "Ah mas, aku nyerah," bisiknya lirih. Matanya menatap langit-langit kamar, lalu berbalik melingkarkan lengannya ke tubuhku. Aku menoleh dan membalas senyumannya. Kuusap lembut keningnya, lalu mengecupnya penuh kasih. "Kamu belum ya mas?" tanyanya pelan. Dada Weni masih naik turun, tapi napasnya mulai teratur. Aku menjawab dengan tenang. "Kamu gak perlu mikirin aku, Weni. Aku udah bahagia banget bisa buat kamu sebahagia ini." Weni sedikit bangkit, menopang kepala dengan tangan kirinya, tatapan matanya lembut, tenang namun dalam. "Enggak mas, aku gak mau egois. Kamu sudah buat aku bahagia berkali-kali, aku juga ingin membahagiakan kamu," ucapnya. Sambil mengatakan itu, ia meraih bahagiaku yang masih besar dan hangat senyumnya sekilas mengembang. Lalu, aku masih bersandar di kepala dipan, mencoba menatap perasaanku, tapi pikiranku sudah terbang lagi, tak terkendali. "Besok kamu libur kan, mas? Jadi, biar aku yang bikin kamu lega, supaya kamu bisa tidur pulas," bisiknya sembari melempar senyum nakalnya. Ia segera menunduk, kembali menyentuh kebahagiaanku, dan dalam sekejap malam, kembali hangat begitu indah dan penuh cinta. Di luar, aktivitas menjelang pagi mulai menggeliat, suara-suara pasar mulai mengisi udara. Namun di dalam, jiwaku kembali lebur dalam keintiman yang tak pernah kupikir akan kurasakan lagi. Bersama Weni, bersama kebahagiaan yang selalu ingin kuulang. Sebelum melanjutkan ceritanya, ku sampaikan dahulu bahwa kisah kali ini merupakan seri ke-16 ya kawan. Sehingga ada baiknya kawan semua menyimak juga kisah sebelumnya di seri pertama sampai ke-15, supaya bisa nyambung dan memahami keseluruhan jalan ceritanya dan tidak sampai gagal paham. Ku ucapkan terima kasih untuk kawan semua yang tetap setia mendengarkan kisah hidupku di channel Makyem. Dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam menuturkan ceritanya. Sekarang, mari kita lanjutkan bersama ceritaku. Begini kisah selengkapnya. Setelah 3 hari berlibur di destinasi pegunungan bersama Bemita, istri bosku yang galak tapi memikat, dan Big Narsi, pembantu yang lebih matang namun tak kalah panas, aku akhirnya diberi waktu libur seminggu penuh. Aku senang bukan main. Rumah kontrakanku yang sederhana tapi nyaman akhirnya bisa kembali kutempati. Tempat itu, meski sederhana, adalah ruang ternyaman bagiku sejak pertama kali merantau ke kota ini. Bumita dan Big Narsi sudah kembali ke rumah bosku. Mobil pun sudah kucuci bersih dan kupulangkan ke garasi mereka. Dengan motor tua kesayanganku, aku melaju pelan menjelang senja, menuju rumah kontrakan yang selama ini jadi saksi diam kehidupan liarku di balik wajah datarku sehari-hari. Namun, setibanya di sana, aku justru dikejutkan oleh sesuatu yang tak biasa. Rumah itu bersih, terlalu bersih, rapi, wangi, bahkan lampu-lampu sudah menyala sejak aku membuka pintu. Padahal, aku yakin betul telah memadamkan semuanya saat berangkat. Tak ada bunyi tikus atau kecoa yang biasa menyambut seperti tuan rumah sejati. Tak ada bau lembab atau debu yang menguar. Aku sempat curiga, tapi kupikir mungkin Bu Marni, ibu kosku,
datang membersihkannya. Azan maghrib dari masjid dekat pasar membuyarkan lamunanku. Kusimpan dulu rasa penasaran itu dan segera menuju belakang untuk berwudu. Dalam benakku, kenangan 3 malam penuh dosa bersama Bumita dan Big Narsih berkelebat seperti film hitam putih. Terngiang pula pesan ibuku dari kampung. Sesibuk apapun kamu di kota, jangan pernah tinggalkan sholatmu, Wan. Bayangan wajah ibu seolah hadir, teduh menatapku dengan kasih dan harap. Aku tersentak, hari ini aku ingin memulai lembar baru, minimal 1 sholat tak kulupakan. Namun, baru saja kutuntaskan doa terakhir, pintu rumah kontrakan mendadak terbuka. Assalamualaikum mas, kamu udah pulang toh? Suaranya lembut, akrab, mengusik ketenanganku. Weni, wanita muda berusia 20-an, berdiri di ambang pintu. Ia mengenakan kaos ketat yang mempertegas lekuk tubuhnya, dan legging biru tua yang membalut pahanya dengan pas. Senyumnya manis, tangannya membawa kantong kresek yang aromanya langsung menggugah selera, soto ayam hangat dari pasar. Tebakan pun terjawab, bukan Bu Marni yang membereskan rumah ini, melainkan Weni, istri Mas Parman, sepupu jauh ibuku di kampung. Ia sudah seperti adik sendiri. Setidaknya begitu katanya dulu, sebelum malam-malam kami berubah jadi terlalu sunyi dan terlalu dekat. Katanya, Mbak Sari majikannya sedang pergi keluar kota, maka ia putuskan untuk menumpang di rumahku sementara. Kebetulan, katanya saat datang ia lihat kunci tergantung di atas pintu, jadi langsung masuk dan membereskan semuanya. Aku hanya tersenyum, bangkit dari sajadah, melipatnya perlahan lalu menyambut kehadirannya. Oh alah Wen, tadi aku sempat mikir jin baik yang bersihin rumah ini. Ternyata kamu toh, godaku. Weni tertawa renyah. Yang ini bukan jin mas, tapi jin super baik dan cantik. Jawabnya centil. Dia lalu menyuruhku mengganti sarung dan duduk bersamanya untuk menikmati soto ayam yang dibelinya. Makan malam kami sederhana, tapi kehangatan yang tumbuh di ruang sempit itu terasa luar biasa. Gak apa-apa kan mas? Selama Mbak Sari pergi, aku numpang di sini. Aku janji kok, gak bakal aneh-aneh, katanya sambil menyeruput kuah sotonya. Aku tertawa pelan. Lagian, memang ibuku nitipin kamu ke aku, jadi ya, kamu gak usah sungkan, Wen. Kami lanjut makan malam sambil ngobrol santai. Tapi pikiranku mulai melayang tentang Bumita, tentang Big Narsih, tentang godaan-godaan yang terus datang seolah menguji iman yang sudah tak seberapa tebal. Dan kini, Weni kembali hadir di rumah ini. Weni yang dulu pernah memelukku dengan tubuh gemetar di tengah malam gerimis, hanya karena merasa kesepian dan lelah dimarahi Mas Parman lewat telepon. Weni yang malam itu menangis di pelukanku, lalu tiba-tiba mengecup pipiku dan berkata pelan, "Mas, aku capek sendirian terus." Kenangan itu datang begitu saja dan kini ia kembali duduk di hadapanku. Lebih dewasa, lebih cantik, dan entah mengapa aku merasa ia juga lebih berani. Seperti malam pertama kali dia datang ke kota ini, aku dan Weni kembali tidur di dipan kayu sempit yang sudah mulai berderit dimakan usia. Hanya sebatang guling di antara kami, seperti batas rapuh yang kami sepakati tanpa suara. Namun, pikiranku kembali tak karuan. Bayangan Bumita dan Big Narsih di villa pegunungan masih menari di pelupuk mata. Sentuhan, bisikan, dan aroma tubuh mereka seolah tertinggal di ujung sarafku, tak mau benar-benar hilang. Dan kini, Weni, wanita muda dari kampung berusia 20 tahun, yang sudah hampir setahun tinggal di kota, di bawah pengawasanku, seperti titipan ibuku sendiri. Weni berbisik lirih di antara suara rintik hujan yang mulai turun perlahan. "Jangan khawatir mas, malam ini bakal baik-baik saja. Yang dulu itu, anggap saja khilaf, kita sama-sama salah waktu itu," katanya.
Dulu kami khilaf karena aku pemuda usia 22 tahun yang masih bujang. Dan dia wanita 20 tahun yang sudah 2 tahun sepi ditinggal Mas Parman menjadi TKI ke Malaysia. Aku hanya mengangguk pelan, mencoba mengedapkan pikiran dan membiarkan kantuk menyeretku ke dalam gelap yang damai. Namun, pukul 10 malam, hujan mendadak menggila, listrik padam, rumah kontrakan kami tenggelam dalam gulita dan suara angin yang menderu. Weni sontak terkejut. Ia meraba-raba dalam gelap hingga menemukan tanganku. "Aku takut, Mas," katanya pelan. Tubuhnya mendekat. "Peluk aku ya, biar tenang." Aku menelan ludah, menahan gelombang yang mulai berhiak dalam dadaku. Tapi sebelum sempat berpikir panjang, Weni berbalik menghadapku. Wajahnya nyaris menyentuh wajahku. Bibirnya mengecup bibirku sekilas, lembut, ragu, tapi nyata. "Apa masih boleh kita hilaf sekali lagi, Mas?" Bisiknya nyaris tak terdengar, namun tajam menusuk ke dasar hatiku. Dan saat itulah segalanya menjadi lebih rumit. Pesan ibuku kembali terngiang, namun bagai angin lalu yang tak sempat singgah, nafasku berdegup. Pikiranku tercabik antara rasa bersalah dan keinginan yang begitu manusiawi. Weni, dia bukan hanya berbeda dari Bumita dan Bik Narsi. Dia bukan sekadar pelipur rindu, ia lebih dalam dari itu. Ada emosi, ada cerita, ada benih yang dulu pernah kami tanam diam-diam, dan malam itu tumbuh kembali dalam gelap dan hangatnya pelukan. Dan kami pun larut dalam pelukan, dalam kehangatan, dalam kehilafan yang terasa terlalu indah untuk disesali. Malam itu, rumah kontrakanku kembali menjadi saksi bisu dari sebuah dosa yang tak bisa kuingkari, tapi juga tak sepenuhnya ingin kuhindari. Malam itu, Weni seperti meluapkan seluruh rindunya padaku. Bukan hanya rindu untuk dibahagiakan, tapi juga keinginan tulusnya untuk membahagiakanku. Derit kaki dipanjati perlahan mereda, menyisakan napasnya yang masih sedikit memburu, seperti baru saja mencapai puncak tertinggi dari sebuah pendakian panjang. Kesunyian malam di luar rumah kontrakanku berpadu dengan suara kendaraan yang mulai melintas di jalan desa menuju pasar tradisional. Sudah pukul 3 dini hari ketika tubuh Weni mengejang ringan, kaku sejenak, lalu perlahan luruh dan rebah di sampingku. Wajahnya masih seperti dulu, cantik alami khas perempuan desa yang sederhana. Ia tersenyum kecil, diiringi butiran keringat tipis yang membasahi keningnya. "Ah, Mas, aku nyerah," bisiknya lirih. Matanya menatap langit-langit kamar, lalu berbalik, melingkarkan lengannya ke tubuhku. Aku menoleh dan membalas senyumannya. Kuusap lembut keningnya, lalu mengecupnya penuh kasih. "Kamu belum ya, Mas?" tanyanya pelan. Dada Weni masih naik turun, tapi napasnya mulai teratur. Aku menjawab dengan tenang. "Kamu gak perlu mikirin aku, Weni. Aku udah bahagia banget bisa buat kamu sebahagia ini." Weni sedikit bangkit, menopang kepala dengan tangan kirinya, tatapan matanya lembut, tenang namun dalam. "Enggak, Mas. Aku gak mau egois. Kamu sudah buat aku bahagia berkali-kali. Aku juga ingin membahagiakan kamu," ucapnya. Sambil mengatakan itu, ia meraih bahagiaku yang masih besar dan hangat. Senyumnya sekilas mengembang, lalu aku masih bersandar di kepala dipan, mencoba menatap perasaanku. Tapi, pikiranku sudah terbang lagi, tak terkendali. "Besok kamu libur kan, Mas? Jadi, biar aku yang bikin kamu lega, supaya kamu bisa tidur pulas," bisiknya, sembari melempar senyum nakalnya. Ia segera menunduk, kembali menyentuh kebahagiaanku. Dan dalam sekejap, malam kembali hangat, begitu indah dan penuh cinta. Di luar, aktivitas menjelang pagi mulai menggeliat, suara-suara pasar mulai mengisi udara. Namun di dalam, jiwaku kembali lebur dalam keintiman yang tak pernah kupikir akan kurasakan lagi.
bersama Weni, bersama kebahagiaan yang selalu ingin kuulang. Setelah semua reda kembali, tubuh Weni terbaring tenang, kepalanya bersandar di dadaku. Tak ada suara selain detak jantungku dan napasnya yang kini perlahan merendah. Kehangatan tubuhnya masih melekat, aroma rambutnya menusuk kenangan, seolah waktu memutar kembali detik-detik yang dulu pernah kami abaikan sebagai khilaf. Tapi malam itu berbeda, tak ada lagi kata khilaf. Yang tersisa hanya kejujuran yang telanjang bahwa kami pernah saling memiliki. Bahwa mungkin kami memang tak pernah benar-benar selesai. Aku menatap langit-langit kamar yang mulai temaram, listrik belum kembali, hujan sudah reda, tapi dinginnya tinggal. Sementara itu, tubuhku dan tubuhnya menyatu bukan hanya karena gairah, tapi karena rindu yang tak pernah benar-benar selesai dituntaskan oleh waktu atau jarak. Weni menggeliat pelan. "Mas," bisiknya, nyaris tak terdengar. "Aku senang akhirnya bisa membahagiakan kamu. Kalau besok aku pergi lagi, kamu bakal kangen gak?" Aku menarik nafas pelan, menunduk menatap matanya yang sayu setengah ngantuk. "Aku gak tahu, Weni. Yang jelas, malam ini akan susah aku lupakan." Ia tertawa pelan, lalu memejamkan mata, tenggelam dalam lelap yang sunyi. Dini hari itu, kami pun terlelap, bersama sisa keindahan yang baru saja kami lalui. Pagi datang tanpa aba-aba, sinar matahari menyelinap dari sela-sela genteng yang bocor. Listrik belum menyala, suara ibu-ibu lewat depan rumah, teriakan sayur keliling, dan denting sendok dari warung kopi depan, jadi musik khas pagi di desa ini. Aku bangun pelan, menggeser tubuh Weni yang masih tidur pulas. Rambutnya berantakan, wajahnya damai, ada bekas senyum yang tak sempat ia sembunyikan dalam tidurnya. Aku ke dapur, menyalakan kompor gas kecil dan merebus air untuk membuat kopi. Ada 2 cangkir yang kusiapkan, untukku dan dia. Tak lama, Weni muncul, masih mengenakan daster tipis. Rambutnya dikuncir seadanya, matanya sembab tapi manis. Ia duduk di bangku rotan depan dapur, menyandarkan kepala ke dinding. "Pagi, Mas," sapanya. "Pagi, kopimu mau manis atau pahit?" tanyaku sambil menuang air panas. "Manis aja, tapi jangan lebay ya," jawabnya sambil tersenyum kecil. Aku mengaduk kopinya, lalu menyerahkannya. Ia menerimanya dengan 2 tangan, seperti menerima hal yang jauh lebih berharga dari sekadar minuman. Kami diam sejenak, hanya menikmati aroma kopi dan embun pagi yang tertinggal. Lalu ia berkata lirih, "Mas, kalau pagi ini kamu menyesal, aku bisa pergi tanpa bilang apa-apa." Aku menatapnya, lama, dalam. Kalau aku menyesal, aku gak akan bikin kopi 2 gelas. Weni tersenyum lagi, tapi senyum itu beda. Ada luka kecil yang tak bisa dia sembunyikan, meski ia ingin terlihat kuat. "Kita nggak bisa balik ya?" tanyanya kemudian. "Nggak bisa jadi seperti dulu sebelum semuanya terjadi." Aku menarik nafas panjang, memandang keluar jendela, ke jalanan tanah yang mulai ramai. Kadang yang dulu itu cuma tempat singgah, tapi yang sekarang adalah tempat pulang. Weni diam, kopinya belum habis, tapi ia tahu pagi ini bukan cuma soal sisa semalam. Pagi ini adalah soal apa yang akan kami lakukan dengan sisa dari rasa yang ternyata belum benar-benar padam. Selama seminggu, aku diizinkan libur oleh Bumita, istri bosku. Kebetulan, majikan Weni, Mbak Sari, juga sedang keluar kota. Jadi, selama itu Weni menemaniku di rumah kontrakanku. Dan bisa ditebak, selama hari-hari itu pula kami terus terjebak dalam lingkaran yang sama. Mengulangi kekhilafan yang salah. Namun, entah kenapa, terasa begitu indah dan benar di hati. Aku tahu semua ini salah. Weni adalah istri Mas Parman, keponakan jauh dari ibuku. Ia bekerja di kota atas permintaan ibu, agar tidak kesepian di kampung selama suaminya menjadi TKI.
Tapi kini, setelah 6 bulan bersama di kota, kedekatan kami sudah melewati batas yang seharusnya. Aku tak hanya menjaga Weni sebagai wanita titipan ibu. Aku memperhatikannya, menyayanginya, seolah ia adalah istriku sendiri. Entah sejak kapan perasaan itu tumbuh, tapi kini rasanya sudah tumbuh terlalu dalam. Hari ketiga masa liburku, datanglah kejutan tak terduga. Sore itu, saat aku sedang membersihkan halaman, dan Weni baru saja selesai mandi. Bu Marni, ibu kosku, muncul tiba-tiba. "Loh, Wawan, kapan pulangnya? Kok nggak ngabarin ibu sih?" "Ini juga Weni, adik kamu kapan datangnya?" "Ibu baru lihat lagi," sapa Bu Marni dengan suara khasnya yang kalem. Untungnya, sejak awal Weni datang ke kota, aku memang memperkenalkannya sebagai adik kandungku dari kampung, dan Bu Marni yang sudah lama menjanda, tak pernah curiga. Yang jadi masalah, aku memang belum sempat memberitahu kalau sudah pulang dan sedang dapat jatah libur. "Maaf Bu, belum sempat ngabarin, saya baru balik nganter istri bos liburan. Kebetulan Weni juga libur, majikannya lagi keluar kota," jawabku cepat. Bu Marni hanya tersenyum ramah seperti biasa, tapi dari sorot matanya, aku bisa membaca gelombang lain. Perempuan 46 tahun itu seperti menyimpan sesuatu di balik tatapannya. "Oh ya sudah Wan, ibu cuma mampir, kirain kamu belum pulang, takutnya rumah berantakan. Tapi kalau sempet, nanti malam main ke rumah ibu ya," ucapnya sambil melempar senyum menggoda. Sore itu pikiranku langsung kacau, bukan hanya karena ajakan Bu Marni, tapi karena tepat setelah ia pergi dengan mobilnya, telepon dari Pak Heru masuk ke ponselku. Bosku mengabarkan bahwa ia masih di Singapura mengurus bisnis. Ia berpesan padaku agar tetap rajin menemani istrinya, Bu Mita. "Kamu tahu kan Wan, istriku sudah mulai hamil setelah sekian lama kami menunggu. Aku gak mau dia kecapekan, kemana-mana kamu yang anterin ya," kata Pak Heru di ujung sana. Aku hanya mengiyakan. Tak aku jelaskan kalau Bu Mita justru yang menyuruhku libur seminggu setelah 3 hari kami berlibur di destinasi pegunungan. Baru saja telepon dari Pak Heru kututup. Panggilan masuk dari Bu Mita. Suara lembutnya di seberang sana langsung membuat dadaku sesak. "Wan, selama libur ini, pikirkan tawaranku. Aku ingin kamu menikah dengan Mbak Heni, biar hubungan kita enggak mencurigakan. Aku ingin kehamilanku tetap dekat dengan kamu, karena kamu adalah bapaknya anak ini," ucapnya pelan tapi tegas. Setelah telepon ditutup, wajah Mbak Heni muncul di benakku. Ia memang 5 tahun lebih tua dariku, sudah 28 tahun, tapi cantik, selalu tampil anggun dengan hijab dan gamis. Aku tahu ia menyukaiku, ia pernah menyatakannya, tapi aku merasa tak pantas untuknya. Aku sudah terlalu kotor oleh dosa yang tak sederhana. Lamunanku pecah saat Weni muncul membawa 2 cangkir kopi. "Jangan bengong aja mas, nih kopinya. Udah mau maghrib, katanya mau jamaah di masjid, ntar telat loh," ucapnya ringan. Aku menatapnya, perempuan ini yang kupanggil adik, yang kukasihi seperti istri, yang tubuhnya hangat di malam-malam sunyi. Tapi aku juga ayah dari anak orang lain. Dan kini ditawari pernikahan yang bisa menyelamatkan semua kebohongan ini. Aku menyesap kopi pelan. Pahitnya tak seberapa dibanding hidup yang kini mulai terasa tak punya rasa. Malam itu, sekitar jam 8, aku pamit pada Weni. Kataku, ada urusan sebentar ke rumah Bu Marni. Weni hanya mengangguk pelan, meski sorot matanya tampak menyimpan sesuatu. Aku pura-pura tak paham. Perjalanan ke rumah Bu Marni memakan waktu sekitar 30 menit dengan motor bututku. Rumahnya masih megah seperti biasa, berdiri anggun di ujung komplek perumahan elit. Dan seperti biasa pula, Bu Marni menyambutku dengan senyum hangat yang agak berlebihan.
Kita ngobrol sambil makan malam ya Wan. Ibu sudah masak bawal goreng tebal dan kerang basah favorit kamu. Katanya dengan suara lembut yang nyaris berbisik. Malam itu ia mengenakan gaun pendek semi transparan, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang tetap menawan di usia kepala 4. Rambutnya dikucir tinggi tanpa poni, menampakkan wajah cantik yang masih memesona, meski waktu tak lagi muda. Sambil makan, ia bercerita bahwa Mbok Darmi, pembantunya, sedang pulang kampung karena ada hajatan keponakan. Malam ini, hanya dia sendiri di rumah, dan seperti bisa kutebak, setelah makan malam usai, tanpa banyak kata, ia menggenggam tanganku, mengajakku naik ke lantai atas. Untuk kesekian kalinya, aku tenggelam dalam pelukan hangatnya. Nasihat ibuku kembali seperti angin lalu, aku terbuai, luluh, dan hanyut dalam surga semu yang kami ciptakan malam itu. Sesudahnya, kami hanya berbaring diam. Aku lalu berkata, "Pelan kalau besok aku mau pulang kampung." Bu Marni tak terlihat sedih, justru senyum tipisnya menenangkan. "Yang penting, kamu datang malam ini, meskipun sebentar, ibu sudah bahagia," ucapnya sambil membelai rambutku. Jam 11 malam, aku tiba kembali di kontrakan. Weni masih terjaga, duduk di ruang tengah sambil memeluk lututnya. Begitu melihatku, ia berdiri dan langsung memelukku erat. Tangisnya pecah. "Tadi Mas Parman telepon, Mas. Dia bilang bulan depan pulang, kontrak kerjanya habis," ucapnya di sela isak. Aku hanya menghela napas, mencoba tetap tenang. "Ya sudah, Wen. Kebetulan aku masih libur. Besok kita pulang kampung, naik bis lagi gimana saja ya?" Weni mengangguk, matanya sembab. Malam itu, ia kembali menggenggam tanganku dan membisikkan satu permintaan untuk berbagi kehangatan kami sekali lagi, sebelum besok kembali pada kenyataan. Esok paginya, kami tiba di terminal antar kota. Legiman, sopir tua yang juga kerabat ibuku, menyambut kami dengan senyum khasnya. "Loan, sama Mbak Weni, wah cocok tenan kalian pulang kampung bareng, romantis," candanya sambil membuka pintu bis. Kami naik dan duduk berdampingan. Weni bersandar di jendela, diam, tapi pikiranku tak bisa diam. 8 jam perjalanan, dan otakku penuh dengan wajah-wajah yang tak kunjung pergi. Bu Mita, istri bosku, yang sedang mengandung anakku. Bik Narsi, pembantu di rumah bosku, yang selalu menyapaku dengan senyum tulus. Bu Marni, ibu kos yang kesepian dan selalu memelukku hangat, meski tahu aku bukan miliknya. Weni, yang masih menungguku pulang, walau suaminya juga akan segera kembali. Dan Mbah Heni, staf keuangan yang paling rajin di kantor Bu Mita, perempuan yang diam-diam ingin kunikahi. Lalu tentang ibu dan 2 adikku di kampung, tentang bagaimana aku harus menjelaskan semua ini, tentang bagaimana aku ingin memperbaiki hidup, meski semuanya sudah terlalu rumit. Begitulah kawan, kisah ini belum selesai, akan ada lanjutan. Saat semuanya mulai terkuak, saat kenyataan bertemu keberanian, semoga kisah ini bisa memberi makna, atau setidaknya menemani malam sunyi kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh ya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih?
tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.